Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin, tanggal 4 November 2024. Jadi kita udah masuk di bulan November ya Bapak Ibu. Tadi pagi IHSG-nya volatilnya tinggi ya. Jadi kalau kita lihat hari Senin itu memang ada reaksi market. Apalagi kalau sebelumnya hari Jumat ada berita di Amerika itu NFP ya. Jadi kalau hari Jumat kemarin NFP-nya kan kita lihat NFP-nya di bawah konsensus ya, di bawah ekspektasi. Jadi kalau kemarin itu dilihat data tenaga kerja di bulan Oktober itu keluarnya lebih rendah dari estimasi market. Dan kalau kita lihat dia cuma 12K ya, 12.000. Padahal bulan Oktober ada penambahan 223. Jadi kalau kita lihat pembukaannya positif itu sebenarnya sudah menghitung reaksi market karena kalau pertumbuhan ekonominya rendah seperti itu tenaga kerjanya tentu kan sudah nggak terlalu panas lagi inflasi, maka the Fed mungkin akan melanjutkan penurunan bunga. Itulah intinya. Jadi menunggu bagaimana reaksi the Fed terhadap NFP. Jadi dia menurut analis ya dia kalau di bawah konsensus jauh sekali padahal tadi lihat dan itu market juga lihat yang lain-lainnya bereaksi ya ini diduga karena pertumbuhan tenaga kerjanya rendah maka the Fed akan menurunkan suku bunga. Kira-kira begitulah ya. Tapi marketnya kemudian market kita lebay. Saya waktu di grup alumni bilang ini market kita lebay ini. Ya udah, saya tinggalin saja. Terus ya, aduh, kita lihat. Nanti kita apapun beritanya, nanti kita akan pendekatannya akan berdasarkan volume price analysis ya, Bapak Ibu. Prinsipnya itu uh, price, price, discount, everything ya. Jadi ISG kita ditutup 0,34. Apapun itu faktanya ditutup 0,34. Nggak usah pakai cari-cari alasan lah. Faktanya ditutup 0,35. Lalu kita lihat volumenya. Volumenya valid nggak? Kan gitu. Jadi kalau kita lihat ya, ini sudah ada reaksi dari market. Dia opening gap up ke atas. Karena memang berasumsi, oke, tenaga kerja di Amerika di bawah konsensus. Terus udah price oleh market. Dia rebound. Tapi market kita nggak. Saya lihat market yang lain nggak seanu kita ya. Ya gitulah ISG. Kalau lihat regional hijau, merah, kita ikut merah. Kalau regional hijau, kita merah duluan. Ya nggak jelas. Oke, baik Bapak Ibu. Kita 0,34 nanti ini kita catat sebagai di pas untuk rotasi bintang, rotasi saham bahwa sektor-sektor dan saham bergerak terhadap IHSG yang tutup minus 0,34. Bagaimana dengan value-nya? Turnover-nya 11 triliun, boleh dikatakan banyak ya Bapak Ibu, di atas 10 triliun. Bagaimana asing? Nah, ini menarik. Asingnya mulai berbalik untuk net buy. Karena asingnya ini kalau Bapak Ibu nonton berita di Cina, itu kan mereka lagi nunggu tuh ya, stimulus apalah itu. Saya nggak terlalu jago di bidang itu, tapi sentimennya memang kemarin keluar dari emerging market masuknya menunggu Cina. Itu yang kata berita di Bloomberg. Oke, kita basic material. Nah, ini SMGR termasuk basic material. Mudah-mudahan saya nggak kena stop loss ya Bapak Ibu. Tadi termakan pula buy on weakness. Biarin aja lah sesuai dengan trading plan. Cyclical dan infrastruktur. Jangan tanya SMGR ya Bapak Ibu karena dia nggak ada alertnya. Nanti kalau ada alertnya baru kita bahas. Untuk top foreign-nya kita 5 tipis saja net buy-nya 52 tapi paling nggak tetap dia net buy ini. Tidak ada yang signifikan karena semuanya di bawah 100 miliar ya. BBRI mereka net buy. Yang net sell itu hanya BBCA dan ini 100 miliarannya jadi gantian. Kemarin ditekan banyak BBRI, sekarang sudah mulai masuk. Saya BBRI juga masih buy on weakness terus karena saya rata-rata sekarang 4.100 sekian, hampir 4.200 saya averaging di BBCA. BBRI. Lalu kita lihat yang lainnya tidak signifikan. Pani, Telkom, mana nih yang alert ada nggak di sini? Teens ada ya di sini alert. Lalu satu lagi alert tadi apa? Nanti kita cek ya. Lupa pula saya.
Oke, itu dia. Alertnya BRMS tematin. Bagaimana asingnya BRMS? Oh, BRMS netbuy, tin juga netbuy Bapak. Aman. Oke, Bapak Ibu, ini tadi dia terkirim, jadi jam 10:08 itu ada alert BRMS, lalu mulai jam 13, jam 3 sore ada tin. Jadi alert robot ini berdasarkan algoritma deep learning ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa cari lah di Google apa itu deep learning atau tonton tutorialnya. Intinya dia terkirim secara sekuensial Bapak Ibu. Kalau ini kan jam 10. Bisa aja jam 10 dia ada alert, artinya ada demand yang masuk mungkin. Lalu kemudian jam 3 sore supply-nya masuk. Jadi dia turun gitu. Bisa saja ya, nggak tahu juga. Ini kan sekuensial berdasarkan waktu. Mengapa saya mohon ada yang tanya konsultasi tentang saham, market lagi buka, lagi berjalan. Saya tidak bisa jawab karena saya tidak tahu. Jadi kalau ada yang japri ke saya konsultasi tentang saham, saya pasti jawab tidak tahu pasti. Karena harus analisa dulu kan. Saya nggak tahu semua saham, ada berapa ratus saham di Indonesia. Jadi harus analisa dulu. Ya, kalau bisa jangan tanya-tanya tentang saham lah. Kalau mau tanya tentang robot, terus tanya tentang cara analisa caranya ya. Jadi kalau saham saya belum tentu punya gitu yang ditanyakan. Oke, Bapak Ibu, dia terkirim secara sekuensial. Tadi maksud saya ada waktunya di sini. Bisa saja dia keluar pagi, lalu sorenya diguyur. Melalui Telegram bot, Bapak Ibu, alamatnya ada di deskripsi video. Jadi dia otomatis keluar. Kalau ada yang dia suatu hari tidak ada alert, saya juga tidak tahu. Ada yang market lagi merah-merah, tetap ada alert juga saya tidak tahu gitu. Dia karena tidak saya yang kontrol. Nah ini melalui Telegram bot. Nanti Bapak Ibu juga bisa akses. Mudah-mudahan besok market rebound juga lebih banyak alertnya ya. Mudah-mudahan. Telegram channel ada di sini. Bapak Ibu silakan join. Website dan sosial media silakan di follow. Insya Allah akan saya fallback. Baik, saya bacakan disclaimer-nya dulu. Ini penting, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa belajar. Nanti kalau saya buat videonya, saya ketikkan perintah di Telegram botnya, Bapak Ibu ikuti. Karena memang tujuannya untuk sharing bagaimana cara untuk menganalisa dengan bot chat gini. Jadi supaya dapat ilmunya. Nah, yang penting juga tidak boleh request analisa saham apapun. Termasuk kalau market lagi buka, nggak usah tanya-tanya. Saya belum tentu juga buka market, Bu. Kan saya kerja. Kalau mau nanya, ada alert, Bapak Ibu tanyalah itu pas dibikin videonya. Sekarang saya sudah bahas. Kalau belum buka chartnya, saya pasti tidak tahu gitu ya. Misalnya saya lagi makan malam atau habis sholat lagi baca doa, tiba-tiba dari situ saya mau selesai, ada yang nanya tentang saham ya. Tentu saya harus buka dulu chart komputer. Lagi makan ya ada yang nanya ya nggak bisa saya jawab gitu karena kan tidak bisa membalas kalau datanya tidak ada. Apalagi market lagi buka. Itu mengganggu psikologi trading itu kalau ada yang nanya-nanya market lagi buka, market lagi bearish. Oke, ya begitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Disclaimer-nya saya ingatkan lagi. Jadi Bapak Ibu jangan percaya analisa saya 100%. Nah, ini penting. Jadikan saja sebagai second opinion. Ini saya ulang-ulang nih supaya paham. Jadikan sebagai second opinion. Jadi Bapak Ibu nanti kalau saya ketikkan perintah, Bapak Ibu ikutin nih caranya step by step, cara melakukan analisanya. Akses saja Telegram botnya. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu bisa belajar juga. Siapa tahu Bapak Ibu berminat dengan mazhab volume price analysis ya. Jadi paling simple kalau menurut saya paling simple volume price analysis. Karena kita lihat price, lihat volume ya sudah, kita lihat textbooknya bagaimana dia hubungan antara price dan volume atau mengikuti hukum Wyckoff, effort and result ya mudah-mudahan kita selamatlah baca market, bisa baca market. Oke, jadi jadikan sebagai second opinion. Intinya kalau Bapak Ibu prinsipnya jangan percaya analisa siapapun, nggak peduli siapa ya, mau siapa paling jago di pasar saham Indonesia katanya. Jangan percaya analisa dia. Percaya analisa sendiri atau kita sebut dengan first opinion. Nah, analisa orang lain itu Bapak Ibu jadikan untuk belajar. Oh gitu, lalu buat analisa sendiri. Caranya bagaimana supaya dapat analisa sendiri? Lakukan analisa sendiri. Itu. Kalau salah analisa sendiri, kita akan dapat pengetahuan ya, dapat pengalaman ya. Jadi dengan syarat nanti Bapak Ibu harus punya trading plan dan money management untuk memperkecil risk gitu. Ya, jadi disclaimer-nya on-nya, your trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Oke, informasi workshop, materi sudah dikirim ya Bapak Ibu, peserta workshopnya sudah ada dari yang kelas advance. Materi sudah dikirim via email, silahkan dibaca. Ada beberapa kasus mungkin seperti Semen Indonesia akan menjadi case study. Jadi
nanti kita di kelas itu tidak pakai ini paperwork ya, pakai bawa pensil, bawa penggaris, kita akan bikin analisa wake off-nya pakai kertas. Lumayan juga 1 jam biasanya itu kawan-kawan membutuhkan waktu untuk mungkin 8 chart lah kita belajar, termasuk chart dari saham dari Amerika juga kita belajar. Mudah-mudahan menambah berbagai bentuk kasus untuk belajar wake off ya, struktur wake off. Baik, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Ini saya menggunakan Telegram desktop ya, jadi yang penting sudah punya aplikasi Telegram. Saya bisa diakses pakai handphone, pakai website, dan Bapak Ibu bisa klik aja link deskripsinya alamat Telegram botnya ada di deskripsi video. Saya sudah taruh di sana nanti. Oke. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram botnya, supaya jangan banyak pertanyaan, Bapak Ibu bisa ketik help ya. Jadi, saya sudah buat sedemikian rupa supaya pertanyaan berulang itu tidak perlu lagi. Apa saja yang tersedia, Pak? Ini daily ya, kita punya daily, tidak punya 5 menit ya Bapak Ibu. Lalu di sini ada weekly dan monthly. Di sini ada beberapa perintah yang bisa kita lakukan. Perintah-perintahnya terdiri dari volume price, pivot, SWG ya. Di sini ada VBP, speedometer, rotasi saham, Bapak Ibu bisa cek di situ. Lalu ada juga untuk screening sahamnya, saham-saham yang berada di zona greed, fear, panic, hope untuk rotasi saham atau ledakan volume nih yang favorit. Lalu ada yang ekstrim, mau ngecek saham-saham yang sudah ekstrim untuk kontrarian, Bapak Ibu yang stylenya suka beli saham lagi panik-paniknya, kayak hari ini tadi panik-paniknya mungkin ada yang buy all weakness. Lalu untuk cek foreign flow, untuk hajar kanan, hajar kiri, kita pengen mengetahui saham-saham yang greedy, ya orang akan hajar kanan, dia FOMO ya, biasanya kalau hajar kiri yang terlalu panik, dia akan buang barang langsung. Biasanya kalau hajar kiri itu biasanya fund manager besar kalau mau buang karena dia pengen buang hajar kiri lancar buang boom gitu, volumenya besar. Oke, untuk rotasi saham sektor 1 sampai 11 dan Bapak Ibu kalau sudah tahu ini perintahnya, jangan lupa tonton tutorialnya. Jadi paham gitu. Oh, maksud dari alert robot itu apa? Nah, Bapak Ibu nonton nih. What is the deep learning artificial intelligence for trading? Bisa atau Bapak Ibu nanya tentang trading plan di sini tutorial atau stop loss. Bagaimana sih nggak kena stop loss hunter gitu bisa nih atau gap. Saya sering cerita ngomong-ngomong tentang gap. Ini udah ada tutorialnya. Rotasi saham weekly dan daily ada di sini. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat ikut workshop volume price analysis, bisa tonton dulu tutorial sini. Sinyal-sinyalnya ada juga di sini. Oke, atau speedometer nih. Saya sering ngomong selalu cek speedometer. Bapak Ibu bisa tonton dulu tutorialnya jadi paham. Oke, mari kita mulai aftermarket close. Apa yang kita lakukan pertama di aftermarket close? Jadi Bapak Ibu, kalau saya ketikkan perintah, Bapak Ibu ikutin dulu belajar. Nanti coba praktekkan ke saham yang lain ya. Kita akan pilih nanti saham yang alert robot. Belum tentu saya beli, tapi namanya juga tutorial ya. Jadi untuk edukasi saya akan sharing bagaimana cara menganalisanya. Kadang-kadang alert robot belum tentu harus kita beli ya. Karena dia kan robot tidak punya intuisi, maka kita wajib melakukan analisa. Jangan percayalah. Sama analisa saya aja jangan percaya, apalagi analisa robot yang nggak punya intuisi. Baik. Sekarang apa yang kita lakukan pertama untuk analisa aftermarket close, kita cek dulu alert dari big data analisisnya. Oke, tanggal 29 ada Java, hari ini tanggal 4 ada BRMS dan TINS. Sebelumnya hari Jumat ada Adaro dan Saratoga ya. Jadi sebenarnya yang bergerak itu saja nih Bapak Ibu ya. Jadi berapa saham yang manggung, dia naik panggung terus ganti-gantian. Yang nyungsep ya dia nggak muncul di sini. Oke, kita cek berikutnya setelah itu kita cek dengan Rekom. Nah, bedanya kalau Rekom ini menggunakan end of day, bukan sequential. Jadi dia end of day, kalau dia sudah datanya end of day, sudah tidak berubah lagi. Kalau ini muncul BRMS muncul jam 10:08 menit, bisa jam 2 sore supply-nya masuk, ya diguyur bisa. Kalau pakai Rekom, tidak. Dia merupakan kuantitatif hasil screening dari quantitative trading dari volume price. Kita punya ABMM, bearish, Adaro bullish, kemarin sudah ada sinyal buy, lalu sekarang ada bullish sign. Kita tunggulah apakah dia berhasil all time high, Bapak Ibu. BRMS, BRMS ini ada alert pagi. Seperti saya sampaikan tadi, sepertinya diguyur sehingga supply-nya masuk. Sekarang sinyalnya ada sign of minus. Makanya kalau ada alert jangan langsung dibeli karena kita harus nunggu penutupan.
Jadi kalau pagi-pagi ada alert, Bapak Ibu tanya, Pak, alertnya saya beli atau tidak? Tidak tahu. Karena marketnya kan belum belum tutup, masih bisa bergerak naik, masih terlihat gerak turun. Kalau mau langsung beli, ya nggak apa-apa, cuma stop lossnya dijaga, itu tergantung style masing-masing. Pada saat itu demand-nya mungkin masuk, volumenya cukup, tapi siapa yang tahu 5 menit sebelum market tutup, supply-nya masuk atau bandarnya ngamuk, diguyur lah itu barang. Makanya kita harus tunggu market tutup ya. INTP beri sign, PANI sign of weakness. Jadi diguyur juga nih PANI. TINS ada alert ya. Jadi kalau lihat di sini BRMS sama TIN ya kita bahas TIN. Lalu kita lihat di sini ada candle pattern dari buku Steve Nissen. Jadi buku Steve Nissen adalah buku saya belajar price action ya. Ada row potensial bagus, dia alertnya sudah ada. BMRI bullish engulfing, Cepin bullish, apalagi yang bearish. Itu bearish semua itu. Rocket Jet ada alert apa? Ada Rocket Jet, ada TINS ya, Saratoga juga. Saratoga kapan ya? Alertnya kemarin kalau nggak salah. Baru kita lihat ada Mercell, ada Robai. Sini kalau dari PUS ada ringnya buy, TIN-nya tidak ada. Golden Cross, Adaro dan Saratoga. Ya ini mereka digerakkan mau ada aksi korporasi ya. Baru sekarang, alertnya kemarin tuh nggak salah. Nah yang lower down chain yang kita hindari adalah SMGR. Membentuk new low ya, tapi itu di daily. Mungkin SMGR mainnya di weekly. Kalau dia weekly break lower downtrend, kena stop loss lah saya. Saya masih aman ya, sedikit lagi. Saya masih 3.500 kalau nggak salah saya. 3.520 kalau nggak salah saya ini. Dia close-nya masih 3.610. Kalau close 3.500, kena lah stop loss saya. Biarin aja. Malah tadi saya buy on mungkin 10. Aduh, agak debar-debar juga nih perasaan. Tapi karena saya percaya sama trading plan saya, ya udah biarin saja. Sekarang kita akan lihat SCRV Boom. Ada nggak saham-saham ledakan volume? SCRV Boom. SCRV Boom. TINS ya, BRMS. Oh, dua-duanya ada alert Bapak Ibu. Ini ledakan volume. Dua-duanya kita bahas dua-dua sekaligus ya. Kita bahas TIN, lalu kita BRMS, apakah dia ada surge volume. Jadi kalau nanti di kelas, besok untuk yang kelas advance, yang di kelas advance kita akan belajar namanya surge volume ya. Oke, menjelaskan ledakan volume ini. Kenapa Pak nggak dibikin tutorial aja? Panjang ceritanya, repot jelasinnya ya. Harus butuh waktu one day workshop karena terintegrasi di volume price analysis. Sekarang berikutnya kita screen lagi SCR Extreme. Jadi Bapak Ibu bisa cek untuk saham-saham yang ledakan volume, ekstrim. Nah ini ada banyak saham-saham yang sudah ekstrim Bapak Ibu. Ada ABMM, ini AGI, ASRI, FIR. Banyak nih. BTPS balik, BTPN balik lagi FIR ya. Nah ini harus dipilih-pilih nih. Saham-sahamnya INKP juga ada Extreme FIR, LPPF Extreme FIR. Nah ini SMGR sudah Extreme FIR. SMGR Extreme FIR mungkin mainnya di weekly dia. Dekat nggak zona supply-nya? Nanti itu ceklah sendiri ya Bapak Ibu. Ini banyak nih. Kalau rajin meriksa, rajin analisa, cari saham-saham ini yang sekarang dekat-dekat dengan demand zone. Apakah demand zone weekly ataukah demand zone daily. Nah, pasang ordernya di buy on weakness. Ordernya di demand zone. Jangan nggak kelihatan demand zone-nya. Bisa ini nanti kita menangkap pisau jatuh ya. Tapi kalau ada demand zone-nya, itu kita rada aman ya. Harus demand zone. Membeli itu di zona demand zone. Apalagi kan mazhabnya volume price analysis. Kalau Wyckoff itu dia percayanya sama demand and supply zone. Dia nggak percaya sama support and resistance. Ya, jangan semuanya dipilih asal sembarangan. Carilah yang ada demand zone-nya. Inco, apakah ada demand zone-nya? INKP, nanti bisa dicek ya. Kalau saya bikin sekarang, waktunya nggak cukup. Sekarang kita cek dengan SCRW Extreme. Atau kita cek yang weekly-nya nih. Kalau weekly, butuh, ini weekly ya, weekly. Berarti yang sudah sangat ekstrim itu BRM, TKIM sangat ekstrim dia. GGRM juga sangat ekstrim. Ini mungkin
sangat kuat dia. Kalau kita menunggu berarti bisa menunggu 1, 2 atau sampai 3 candle mingguan atau 3 candle baru kita ketahuan apakah dia bisa memancing demand untuk masuk saat dia ekstrim. Karena dia weekly ya. Kalau pakai chart weekly jangan tunggu di daily, nanti kita salah interpretasi. Apalagi kita lihat dengan SCR panik. Nih, saham-saham yang berada di zona panik banyak nih pasti ya, banyak panik semua orang. Adaro mungkin habis panik terlebih dahulu. Ini BB Bank Mandiri, kita silahkan cek tadi kalau nggak salah udah ada perlawanan. Banyak nih saham-saham yang panik ya. HMSP panik, banyak ya panik ya. Ya, Pawon panik sudah, Saratoga nih. Nah, Saratoga kok panik? Coba cek nih, mungkin habis panik terlebih dahulu nih Saratoga ya. Atau kita cari dengan SCR Hope. Jadi harus rajin cari-cari gitu ya, rezeki ini banyak bala bantunya. ASI, Hope, Bevin Hope, Era, Kija, PTMP, United Tractor dia berada di Hope, cari yang mengarah ke zona grid. Jangan justru yang panik semakin panik malah kita masuk ke sana. Oke, apalagi itu ya Bapak Ibu, lihat yang lainnya sekarang SCR top kaki ya. Foreign flow kan sudah tadi. Kita melihat saham apa saja yang hajar kanan atau hajar kiri. Yang hajar kanan, Adaro ya. Adaro orang hajar kanan. Lalu BRMS juga hajar kanan. Berarti gimana nih? Ditekan seketika ya. Jadi orang banyak hajar kanan. Tapi buktinya sahamnya dia supply-nya masuk. Diguyur. Berarti pemain besar yang guyur dengan sejumlah saham yang tidak terlalu besar. Dia nunggu ininya kecil baru dia guyur. Ordernya kecil. Lalu BBRI ini hajar kanan, hajar kiri. Pani, Semen Gresik hajar kiri ya, tapi cuma 28 miliar aja, mudah-mudahan tidak terlalu besar. Foreign flow-nya juga kecil, volumenya nanti kita lihat. Masing-masing ya, saya nggak bantu analisa. Kalau ada alertnya baru kita bahas. Oke, itu dia Bapak Ibu. Sekarang kita akan mulai pembahasan IHSG supaya nggak terlalu lama. Kita cek dengan Speedo Composite. Jadi Composite ini kita kalau mau buy on weakness langsung aja tekan ekstrim. Ini belum ekstrim. Dia masih fear. Artinya masih bisa turun terus. Ya, kalau dia mau langsung ekstrim gitu ya. Oke, jadi posisi saat ini dia masih fear, artinya supply-nya masih besar daripada demand. Ini kalau mau kontrarian, kita tunggu sampai kompositnya ekstrim. Mungkin tadi pagi sebelum session 1 dia kayaknya ekstrim ya, nggak tahu saya lupa. Nggak cek pula. Karena ada perlawanan nih, akhirnya dia balik lagi ke atas. Berikutnya Star C0 dengan komposit tadi minus 0,3 ya, nggak salah ya. Maka kita lihat secara relatif, ingat harus pakai kalimat relatif. Relatif terhadap komposit yang minus 0,34 kalau nggak salah. Nah, di sini kita lihat dengan minus 0,3 energi menguat, basic melemah ya. Dia melemah, baru industri menguat, tekno mulai ada penguatan, properti mulai ada penguatan. Infra menguat, cyclical menguat, finance ini ya momentumnya jatuh, power price-nya menguat. Jadi hitung menguat ini Bapak Ibu. Jadi yang melemah itu basic lah. Non cyclical juga mungkin ya. Karena kompositnya melemah konsisten ya Bapak Ibu. Berapa hari dia melemah terus ya. Oke. Sekarang kita akan mulai pembahasan dengan VPA Weekly Composite. Tentu kalau membahas weekly-nya, ingat volumenya belum valid. Jadi ilmu pembahasan volume price analisisnya tidak valid di volume. Di sini volume dia mengatakan low. Low bukan karena dia low, tapi karena masih hari Senin. Oke, kita lihat. Boom. Ini kalau kita lihat tarik garis. Di sini pasti ada demand yang membuat dia mantul. Kalau bilang pasti ya nggak ada yang pasti. Tapi secara ilmu volume price analysis, dia akan dilawan oleh demand zone. Demand zone biasanya rapat-rapat dekat-dekat dengan ini kita sebut dengan dulu adalah supply become demand zone. Ini di sini supply.
Begitu dia ditembus, dia menjadi dimension ya. Dimension ada di situ ya. Nanti dia yang melawan ini. Dia dibutuhkan untuk orang-orang yang nggak mau FOMO, ya, tidak mau FOMO. Dia berdoa supaya HSG-nya turun dulu, karena kan kalau udah ketinggian harganya dia nggak mau beli, dia berada di dimension. Kalau di ketinggian dia beli, maka averaging-nya up, maka dia berdoa supaya turun. Ditambah dengan orang-orang yang profit taking di sini, makan buyback lagi di bawah. Oke, nanti kita lihat di daily. Ini biasanya ada perlawanan dari daily-nya untuk dimension. Saya nggak tahu besar atau kecil. Oke, kita cek dengan VBP weekly dulu dah. VBP weekly, kita mau lihat zona supply and demand di weekly. Composite. Nggak kelihatan ya, Bapak Ibu, nggak kelihatan. Yang di sini kelihatannya ini paling. Ya, kalau kita lihat ini adalah nanti di kelas volume price analysis kita akan belajar namanya base ya. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini adalah higher high. Nah, ini mulai warning. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high. Tidak berhasil close. Nah, ya, tidak berhasil close. Berarti ada double maru. Oh, ini double maru ya, Bapak Ibu. Kalau belajar ini double maru ini juga merupakan dimension. Oke, ini. Nanti kita lihat di daily. Sekarang kita masuk ke VPA Composite. Daily-nya. Ada perlawanan. Perlawanan harusnya di dimension. Ada yang bilang apa namanya? Fibo mungkin benar, tapi kalau saya sebagai volume price analysis percaya bahwa pasti dimension yang membuat harga saham. Jika demand lebih besar pada supply, maka harga saham akan naik. Jika supply lebih besar pada demand, maka harga saham akan turun. Nah, dari berdasarkan hukum Wyckoff itu, maka saya percaya kalau dia dilawan, berarti ada dimension di situ. Oke? Terserah, orang mau pakai Fibonacci juga boleh, nggak ada yang salah. Jadi kita lihat ini ada gap ya, ini masih ada gap. Ini yang perlu saya ingatkan Bapak Ibu, kalau dia turun, ini masih ada utang yang belum ditutup. Mudah-mudahan ini masih ada tipis sekali. Lalu ini, jadi kalau nanti dia turun, ya karena ada gap di sini yang belum ditutup. Bapak Ibu, backtest lah. Itu kalau ada gap, biasanya sudah ditutup kalau untuk composite. Ini ditutup di sini, yang lain-lain sudah ditutup Bapak Ibu. Saya dari pengalaman saya, sejak tahun 96 ya, 96, 94, 95, 96 sudah trading. Saya rajin sekali mengecek gap yang ada di composite. Oke, ini adalah low, ini adalah high, ini high low. Nah, dia tidak membentuk higher high, maka kita ubah menjadi high. Ini adalah low, ini adalah low terhadap high. Nah, dia tidak close. Pak, ini valid nggak? Kalau bagi volume price analysis, dia harus close. Kalau tidak close, kalau di atas kita sebut dengan uptrust. Kalau di bawah kita sebut dengan spring. Ini spring time frame lebih kecil ya. Tapi kita sebut dengan stop loss hunter aja lah. Ini stop loss hunter. Lalu kita lihat sinyalnya tidak ada, volumenya di atas rata-rata. Oke. Jadi dia turun ya, volumenya masih di bawah rata-rata. Lalu masuklah namanya Chun. Mana biru? Ini Chun ya yang sudah ikut workshop trading as bisnis, kita sudah bahas sejelas-jelasnya apa yang namanya Chun. Jadi dia coba tekan, sini demand-nya masuk. Demand-nya masuk hingga dia menjadi Chun. Ya, jadi ada peningkatan volume. Tadi siang kalau nggak salah dia masih low volume ini. Di mana ya tadi saya posting? Coba lihat di sini. Nah, ini dia. Siang tadi, session 1, dia masih low karena belum ada Chun. Ini ya tadi jam berapa nih? Ini session 1 nih Bapak Ibu. Saya lihatnya di Telegram channel. Jadi Bapak Ibu, sekarang kalau udah end of day-nya, sudah penutupan data daily, dia sudah masuk demand-nya, maka kita sebut dengan Chun. Mengapa orang yang ingin belajar kelas advance, kalau dia nggak ikut kelas basic, agak rumit nanti, ya agak rumit karena penjelasannya saling melengkapi.
Jadi biasanya orang ikut dulu kelas basic dan intermediate, maka ada penjelasan ini, nanti kita ikut kelas advance. Oke, jadi dia masuk ke atas, ini low, membentuk low, tapi dia tidak valid karena ada surge volume. Surge volume ini. Dia rata-rata setelah kemarin low volume, sekarang dia masuk lagi ke dalam. Besok bagaimana? Kalau dia berperilaku seperti ini namanya crawling. Crawling. Crawling itu merayap, Bapak Ibu. Cucuk bawah, cucuk bawah. Ini pertanda kehadiran dari demand. Dia akan naik. Besok ini kalau dia cucuk bawah, cucuk bawah, cucuk bawah, cucuk bawah, cucuk bawah. Ini indikasi bagus lah. Asal jangan dibantai besar, volumenya, volume red. Volume mana? Ini, kalau fall down. Itu bahaya. Jangan sampai seperti itu. Kalau ini spreadnya ya bodinya kecil. Jadi ini nanti di volume price analysis kita belajar, kita sebut sebagai mid ya. Dia mid benar. Oke ya, jadi marketnya selama ini kita deteksi demand-nya masuk. Nih, ya demand-nya masuk dengan indikasi Chun. Oke, sekarang kita lihat dengan VBP. Kenapa dia ada Chun masuk? Harusnya ada demand zone. Pakai cat VBP ya. VBP. Jadi kalau Bapak Ibu buy on weakness pakai extreme, cek VBP-nya untuk demand zone-nya, pasang di situ. VBP composite. Nah, ini kita nggak beli composite, tapi kita mau melihat fisiologi ada market. Fisiologi market ada di composite. Oke, dari sini yang kelihatan ini adalah demand zone, strong. Tambah strongnya lah, strong demand zone. Hanya kejadian luar biasa yang bisa mengabsorb demand zone ini. Di bawah juga masih ada demand zone. Baru ini kalau dia mau nutup gap, berarti harus ada kejadian luar biasa. Lalu ini gapnya sudah tutup. Ini gap, ini nggak tahu nih, masih ada gap. Lalu nanti kalau kita belajar advance, kita akan belajar namanya ini disebut dengan rally. Ini disebut dengan base. Maka dia rally. Oke. Dia akan tes kalau ada gap. Dia akan tes kalau ada base. Nah, base ini kita sebut dengan demand zone. Oke, nanti hari Jumat kita belajar. Rally, base, rally, test, test. Mudah-mudahan tesnya naik ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan. Kalau tidak, maka dia akan mengambil demand zone yang strong ini. Oke, jadi jangan panik karena market kita sudah warning ketika di sini, ketika dia membentuk high, low terhadap high, dia menunggu close dengan volume yang besar, body besar di sini. Kalau enggak dia akan cicil sampai kena baru mantul. Ini kan demand zone nih. Ya di sini ada juga base untuk mengakomodasi yang sebelah sana, rally, base, rally. Saya nggak tahu sudah ada tutorialnya atau belum ya. Coba ceklah Bapak Ibu, saya lupa juga. Apakah sudah ada tutorial untuk supply and demand? Oke, itu sudah kompositnya Bapak Ibu. Sekarang kita akan lihat sahamnya. Tadi TINS ya, mau kita bahas ya. TINS. Kita bahas TINS dulu. Alert TINS. TINS ini saya beli ketika lagi panik-paniknya. Jadi sahamnya sudah banyak sekali. Waktu itu pas saya beli, setelah itu ada penangkapan suaminya Sandra Dewi atau Dewi Sandra ya, terbalik. Saya enggak. Muiz itulah. Jadi begitu dia Muiz ditangkap, langsung dia terbang. Saya sudah beli di sana. Bulan 5 lah kalau nggak salah. Jadi Bapak Ibu belinya harus di bulan 5 atau bulan apa nanti kita lihat, atau April. Pokoknya sebelum Mei ini dia sudah ada alert, baru bulan 7 baru dia terbang gitu. Kalau nggak salah, lupa saya juga. Pokoknya udah lama aja saya beli ini tinsnya, dan profitnya juga udah 100% kalau nggak salah ya. Sekarang kita, di alertnya berapa? Untuk bulan 11, bulan 10 ada 2, hampir tiap bulan ya. Bulan 6 nggak ada, 7 ada, 8 ada, 9 ada, 10 ada. Jadi kalau sekarang gunanya untuk apa? Untuk menaikkan stop loss bila perlu. Oke. Kita cek dengan Speedo TINS. Apakah dia sudah ekstrim? Belum, masih bisa naik lagi. Ya Bapak Ibu, dia masih bisa naik lagi karena dia belum ekstrim. Kita cek dengan star. Weekly-nya dulu. Speedo TINS. Grid juga masih bisa naik lagi. Kita cek dengan star.
teens. Kita lihat, ini kan kalau speedometer dia tidak relatif terhadap siapa-siapa, dia terhadap dia saja. Sekarang kalau kita bandingkan dengan pergerakan komposit yang minus 0,3, rotasi saham harian untuk teens ya, ini daily ya, dia berbalik. Nah, jadi kemarin ada pelemahan-pelemahan, sekarang udah langsung berbalik, kebetulan kompositnya melemah. Jadi dia bergerak melemah karena fear-nya masuk, tapi hari ini ada penguatan, dia melawan. Karena dia volatile melawan, kita lihat dengan weekly-nya, W star teens ya. W star teen kalau pakai weekly masih bisa berubah-ubah ya Bapak Ibu. Jadi dia teens ini sudah menguat sejak bawah dulu, di sini belinya ya. Di sini belinya sekarang 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu dia berada di sini sempat koreksi sedikit baru menguat ya. Sekarang dia berada di zona grid. Berarti ini kalau dia terus menguat biarkan saja, let profit run. Benar-benar let profit run. Oke, berikutnya kita akan cek dengan VPA monthly teens. Kayaknya dekat-dekat zona supply nih monthly-nya. Ya, jadi saya tidak tahu siklusnya seperti apa. Jadi dia karena pola seperti ini, mainan siklus wake off-nya begitu-gitu aja. Ini ya, ini adalah marking up, ini distribusi 1 2 3 4 bulan, marking down, baru akumulasi 1 2 3 4 5 6 bulan, marking down 2 bulan distribusi, marking down lagi. Siklusnya main time frame kecil nih, wake off siklusnya ada ya. Ini sekarang dia marking up, kita belum melihat dia distribusi, harus lihat demand zone-nya, supply zone-nya di mana. Kita cek dengan VBP monthly teens ya, karena udah naik tinggi, kita harus waspada. Oke. Di sini ada demand supply zone-nya Bapak Ibu. Datang dari mana? Ini ada candle. Supply zone ke sana ya. Ini ada supply sekarang posisinya, dia sempat naik ke atas tapi ditekan lagi oleh sell mother candle ini. Monthly ya. Jadi kalaupun naik tinggi-tingginya, di sini targetnya 2000 dia bisa profit taking. Tapi akan ada dari satu body ini kita harus lihat weekly-nya dulu karena ini adalah marking up, distribusi marking down. Di sini nih banyak yang nyangkut. Masalahnya di situ tuh. Kita harus pakai weekly-nya. VBP weekly teens. Kita buka lagi posisi marking down-nya. Ini kita bulan Mei di sini. Oh iya, oke. Di sini kalau nanti cek ya Bapak Ibu, kalau ini ada gap, target itu bisa di sini. Paling tingginya di atasnya, di atas dia. Ini karena ini kita sebut dengan sell mother candle. Ya, dia jadi target. Tapi di antaranya, ini kan supply-nya banyak nih. Nah, ini biasanya nanti akan dikejar, ditutup. Paling nggak dia nutup gap, cucuk atas sedikit. Ngabisinnya, jadi akan dipush ke atas supaya yang bandarnya bisa profit taking yang optimal. Oke, jadi masih jauh dia Bapak Ibu perjalanan untuk teens. Sementara di sini supply, Sekarang ini ada panjang nih. Ini adalah supply, itu yang menahan ini supaya untuk masuk. Tapi dia nggak apa-apa, ini kan perjalanan nih, low, high, high low, higher high, high low, mana nih? Higher high, high low, higher high, high low, higher high, dia high low. Nah, ini mudah-mudahan break untuk higher high. Lagi berjalan, hanya saja memang kebetulan supply-nya banyak. Ini ada sell mother candle yang orang buat trading plan ini menjadi target. Ini yang ini. Di sini juga ada, ini juga ada. Jadi poin-poin sell mother candle ini harus kita juga gunakan, mau profit taking juga boleh di sell mother candle tersebut. Jadi harus lihat ini supply zone-nya. Demand-nya di mana? Ini kita punya demand strong di sini. Lalu low high, ya pastinya di sini ada demand lah. Nanti kalau time frame lebih kecil. Oke, kita lihat dengan time frame lebih kecil. VBP. Oh tuh, VPA-nya belum. Maaf.
VPA Teens. Jadi terbalik-balik nih, maaf. Weekly-nya. Oke. Gara-gara pengen lihat monthly-nya, nggak apa-apa. Kita weekly-nya kita lihat. Ya, ini untuk menjelaskan pattern tadi. Low, high, high, low. Ini adalah the best time for buying untuk weekly. Ini adalah second chance, third chance, fourth chance. Dia memberikan kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat untuk buy, baru dia naik. Oke. Nah, baru dia low, high, high, low. Dia break ke atas 14665. Mudah-mudahan dia break. Jadi, tariklah garis ini sell mother candle atau tarik garis ini. Udah kena belum? Oh, nanti tarik ya. Oh, nggak ada gap. Nanti kita pakai evolve gapnya. Ini harus dicek ada gap atau tidak. Oke, Bapak Ibu. Jadi di sini itu ada kejadian. Jadi saya beli itu di sini ya. Oh, nggak salah ya, lupa juga karena udah lama juga. Waktu saya beli itu nggak ada indikasi apa-apa. Ekstrim saja dia, ekstrim. Beli, naik juga dia. Baru tambah. Sekarang sudah di atas. Oke, nah ini kalau analisa volumenya, candle ini belum bisa dianalisa. Tapi kalau kita lihat 3 candle ke belakang, indikasi bagus. Kenapa? Saat volumenya turun, ya price-nya turun, volumenya turun, ya nggak apa-apa. Itu tanda pullback. Oke, kita lihat. Saya mau lihat evolve Teens. Maaf ya, jadi agak lama, Bapak Ibu. Ada gap nggak? Aduh, sedikit kayaknya ada nih. Ini kayaknya ada ya. Bapak Ibu cek nanti pakai trading view ya. Jadi sementara ini kalau udah nge-swing naik, ini bagus ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat dengan VPA Teens. Teens. Ya, jadi bagus ini Teens ini ya. Ini perjalanan tadi kita lihat di weekly. Sekarang dia crawling di atas. Boom, ada sinyal buying climax ya. Lalu dia turun. Kalau dia turun, kalau Bapak Ibu mau pakai Fibonacci bolehlah apa segala macam. Tapi kalau mazhabnya volume price analysis atau price action, Bapak Ibu pakai price action, kita lihat price, lihat volume. Price-nya turun, lihat volumenya. Turun juga kan? Nah, kalau dia turun dengan low volume bagus. Kalau dia turun dengan high volume, itu berbahaya. Ini kelas basic aja sudah saya ajarkan ini ya. Lalu dia letakkan volume, boom. Saat dia turun, boom. Saat dia turun, boom. Ledakan volume ya. Nah, ini bagus. Stop loss di mana? Stop loss sudah bisa di bawah ini. Kalau yang mau sell on strength, tunggu di 14. Ini bisa sell on strength sedikit-sedikit. Karena jadi kalau kita lihat ini, volumenya kan price-nya kan turun. Volumenya juga kan turun. Artinya yang menurunkan ini bukan strong hand, bukan bandar strong hand lah istilahnya. Kalau dia volumenya besar baru strong hand. Ini sepertinya retail untuk pullback supaya kita bisa buy on weakness untuk naik. Kalau berbeda dengan kemarin Adaro ya Bapak Ibu atau yang kemarin saya jelaskan, penurunannya volumenya tidak sekuning-kuning begini. Nah, ini kuning-kuning, mudah-mudahan dia bisa naik. Karena hari ini ada support, tidak juga churn. Itu menariknya. Apa sinyalnya? Sinyalnya adalah authorized bullish sign. Ini adalah bullish sign, ada titik tengahnya. Below high volume up bar, ada segitiga warna ungu. Itu adalah indikasi penguatan. Mudah-mudahan masih bisa terus ke atas karena apa yang terjadi adalah ledakan volume. Ingat, ledakan volume. Ada ledakan volume di Teens. Ini favorit nih. Biarkan dia terus ke atas. Kalau sudah terpasang order sell on strength di sini ya nggak apa-apa lah ya. Ini kan ada level-level untuk sell on strength, nggak apa-apa. Karena tadi targetnya kan pakai weekly, kita masih di atas sedikit lagi. Sekarang kita cek dengan DOM Teens. Dia ledakan volume ya. Harusnya kita lihat bukan DOM, salah, maaf, bukan DOM. Ini dulu. Evolve Teens. Itu untuk asing. Nah, ini relatif berarti stop loss-nya di sini, Bapak Ibu, dari swing ini stop loss-nya di swing. Jadi sekarang stop loss-nya sudah bisa di sini nih. Ya bisa lumayan lah, stop loss bisa di situ. Untuk yang agresif. Sekarang kita cek dengan Wave Teens.
Wave-nya apakah sudah terbentuk? Ya, sudah merubah dia ya. Sudah langsung merubah dari down wave langsung menjadi up wave. Tapi ya belum ini. Ada sedikit sebenarnya garisnya. Dia elite wave, wave volumenya sudah langsung besar. Tetapi sebenarnya orang hajar kiri nih di TINS. Beda ya dengan SMGR ya. Dia hajar kiri, faktanya hajar kiri. Ada hajar kanan sebesar 40 juta lot, ada hajar kiri sebesar 41 juta lot. Menarik juga nih. Hajar kiri nih Bapak Ibu, 1,2 juta lot, nilai hajar kirinya 1,73 nih orang mengambil profit taking nih. Oke, stop lossnya saya sudah disitulah sementara. Kalau besok diguyur apa boleh buat. Soalnya ternyata terdeteksi orang agak fear nih, hajar kiri nih. Begitu udah naik, orang mulai sell on strength gitu. Naik, sell on strength. Ini ciri-ciri sell on strength orang-orang. Lalu kita lihat dengan DOM. DOM TINS. Dominance ratio. Berikut ini adalah rasio perbandingan antara lokal dengan asing. Asingnya 19,4, lokalnya 80,6. Kalau kita lihat untuk hari ini, kalau kita juga cek berikutnya dalam 5 hari 9,8, dalam 20 hari di atas 10 ya. Di atas 10, dalam 50 hari di atas 18%, dalam 100 hari 12%. Lumayan juga nih asingnya. Kalau di atas 10%, dalam 200 hari 5,8%. Kalau dia di atas 20, ini kan 1 bulan, itu sampai 100 hari dia di atas 10%, lumayan juga ramai sebenarnya asing. Tapi kita lihat cek dengan foreign flow. PIV TINS. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk TINS PT Timah. Kalau kita lihat sejak bulan April, dia sideways begitu-begitu saja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau kita lihat asingnya di Juli mulai masuk, ada nih besar walaupun dia keluar lagi sedikit. Setelah itu secara tren asingnya masuk terus akumulasi sampai pertengahan Oktober ada asingnya besar. Setelah itu dia koreksi dulu sedikit, turun dalam, asingnya keluar-keluar sedikit sekali net buy, tapi ini kecil-kecil saja nih. Nah, sampai hari ini asingnya masuk 21,34 miliar hingga tercatat net buy dalam 20 hari menjadi 20,46 miliar dengan masuknya net buy hari ini ya. Lalu dalam 20 hari baru kita detect ada net buy besar, tercatat 225,65 miliar asingnya net buy. Dalam 60 hari tercatat net buy 411,13 miliar, dalam 100 hari ada 489,91 miliar. Jadi mudah-mudahan dia benar-benar pullback lah ya. Asingnya masuk. Kita cek dengan trend. Oh, saya mau cek dengan wave. Bukan wave. SWG, karena ledakan volume ya. TINS, kuat nggak dia ledakan volumenya hari ini? Oh, ini warna hijau tua. Lumayan ya Bapak Ibu. Lumayan nih warna hijau tua, dia mantul di midline. Jadi kalau lagi trend up, dia akan mantul-mantul di midline nih. Breakout, yes. Oh, cuma 1,65 kali. Trennya up ini ya Bapak Ibu karena dia dark green. Jadi mudah-mudahan besok nih hijau semua. Sebelumnya ini berapa hari ini volumenya rendah saat dia turun. Kuning dia rendah ya. Oke. Ini pullback dia. Sekarang kita cek dengan trend TINS. Saya nanti mau naikkan stop loss lah hari ini. TINS, jadi Q2, ini susah nih. Nilainya nggak masuk, saya nggak tahu nih berapa. Nanti tunggu aja Q3-nya ya. Faktanya dia di sini ada support, resistance become support, dia mantul. Ini yang dicari ya. Jadi kalau dia pullback, dia turun, lihat volumenya kecil-kecil, kita buy on weakness saat turun, dia pullback. Saat pullback volumenya harus besar. Oke. Mudah-mudahan dia close di atas 1465 untuk membentuk new higher high. Jadi lagi jalan. Biarin saja lihat profit run. Berikutnya kita cek dengan PWS. Oh, sebelumnya Jet. Jet ada sinyal buy kalau nggak salah. Jet TINS. Mudah-mudahan ya. Jet sinyal buy. Pullback. Iya, sinyal buy dia. Di sini pullback. Pullback, sinyal buy. Oke, sekarang kita lihat dengan PWS. Saya sudah jarang pakai Jet lagi ya. Saya pakai PWS sekarang. Karena volume price analysis terakomodasi di chart PWS.
Sinyal sell. Oh, nggak, udah berubah ya. Kemarin sinyal sell, sekarang ada berubah. Oke, buy. Trennya sudah up. Sekarang kalau dia trend up, Bapak Ibu, asal dia masuk ke zona abu-abu nih, buy ya. Zona abu-abu buy sampai dia berubah warna. Stop lossnya bisa 3 tick, 2 tick di bawah ini kalau pakai trailing. Bisa 5 tick, ya serahlah Bapak Ibu. Volumenya sangat besar, spreadnya sangat dasar rata-rata. Close-nya high. Oh, dia belum akumulasi tapi tunggu. Statusnya strong, trennya up-nya strong ya. Oke, itu sekarang kita cek dengan saham lainnya. BRMS ya, alert. BRMS ini sign of weakness kalau nggak salah. Sinyalnya. Baik, kita baca dengan Speedo. Speedo BRMS. Sepertinya ada supply masuk. Sekarang dia berada di zona grid. Mungkin sebelumnya dia sempat ekstrim ya, siang-siang. Kita cek dengan star BRMS. Bagaimana rotasinya? Rotasi saham relatif terhadap komposit, dia berbalik melawan arah ya Bapak Ibu. Basicnya melemah, tapi ini ada perlawanan dari BRMS, sempat melemah, dia menguat hari ini. Karena kompositnya melemah juga. Kita cek dengan VPA. Sudah 50 menit. VPA BRMS. Oke. Bapak Ibu silahkan ya. Untuk BRMS Bapak Ibu, kalau ini mau analisa sendiri lebih detail. Oh iya. Ini ciri-ciri uptrust. Tapi terlalu pendek dia. Besok biasanya dia masih ngetes lagi nih Bapak Ibu. Kalau dia tidak berhasil close di atas, dia rentan ya. Dia harus close di atas price discount everything, volumenya valid. Ini volumenya besar, dia sempat naik lalu diguyur nih. Volume supply-nya masuk. Oke. Sebelumnya ada sinyal sell, tapi warnanya oranye, tidak kuat. Ini juga high volume enable move up price. Dia katakan supply-nya masuk. Ini indikasi dia naik ke atas, supply-nya masuk nih Bapak Ibu. Jadi stop loss masih di sini lah. Atau di sini boleh, terserah mana aja Bapak Ibu. Pakai ini. Pokoknya dia ini tadi pagi naik tinggi kencang, volumenya besar, terus diguyur. Dia ledakan volume, tapi ini terjadi surge volume. Nah, ini bisa jadi contoh nih, mudah-mudahan saya nggak lupa contoh untuk Sabtu depan. Kita belajar surge volume untuk indikasi supply-nya masuk. Oke, untuk delay berarti harus cek weekly-nya gimana. Soalnya nggak kelihatan sebelah kirinya. VPA weekly themes. Bapak Ibu lengkapi ya analisa sendiri. Oke. Dia pullback. Pullback ini kok tin. VPA weekly BRMS. Kalau tin pullback ya weekly-nya. Kalau ini weekly-nya BRMS nggak kelihatan pula. Dia harusnya turun ke bawah sini untuk rebound nih, kalaupun mau rebound. Ini. Karena ini supply. Kita lihat VPA monthly teens. BRMS. Nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Oh, di sini dia kena di sini nih. Tahun 2015 ya. Tahun 2015 ada supply di sini. Yang nyangkut di sini sudah bertahun-tahun, keluarlah di sini dia. Kalaupun dia masuk nggak keluar. Oke ya. Kenapa dia ada buying climax monthly-nya? Harusnya dia turun ke sini nih. Dia turun ke sini kalau mau naik lebih tinggi, lebih aman dia turun dulu. Kena resistance become support, baru dia naik lagi. Ada yang bilang, pakai Fibo saja. Boleh, tapi saya sih percaya supply and demand. Lalu kita cek dengan VBP nggak kelihatan, nggak apa-apa. VBP BRMS. Kalau turun ke bawah ada nggak demand zone-nya? Ada yang bilang nggak kelihatan, tapi ini kelihatan nih supply-nya di situ. Di bawah ini ada demand. Tarik garis kemana? Oh, dia yang mantul ya. Rally base, ini rally base, test, cukup kuat juga nih.
Ke atas ada supply, ya, supply-nya masuk nih warna merah. Dia terjebak di antara supply and demand nih kalau di weekly-nya. Jadi stop loss-nya aja rapatin di sini ya Bapak Ibu. Takutnya ini dia terjadi distribusi, dia turun ke bawah. Karena naik kan terkencang, nanti dia akan ngetes di sini ada demand zone. Kalau dia close di atas ya stop loss-nya dinaikkan. Ini ada dua zone supply and demand karena dia bertarung di antara dua zona ini nih. Oke, kita lihat foreign flow-nya PIF BRMS. PIF BRMS. Maaf saya tidak bisa terlalu detail karena waktunya sudah mau ini. BRMS foreign flow untuk BRMS kalau kita lihat Bapak Ibu asingnya masuk hari ini net buy. Ya ini sini warna hijau. Kalau kita lihat asingnya ini mulai agresifnya pertengahan September ya. Dia besar. Baru sahamnya cukup volatile untuk asingnya. Sahamnya bergerak naik turun. Asingnya juga begitu. Ada korelasinya. Hari ini tercatat asingnya net buy di BRMS 43,50. Ini ada apa ya saham-saham Bakri ini? Dalam 5 hari tercatat 34,35 miliar. Dalam 20 hari tercatat 179,1 miliar net buy. Dalam 60 hari tercatat 384,41 miliar asingnya net buy. Makin besar dalam 1 hari net buy menjadi 390,57 miliar. Kalau boleh kita bilang semenjak pertengahan September lah asingnya mulai bergerak seiring dengan pergerakan sahamnya. Jadi ada korelasi mereka. Volumenya juga berubah ini ya. Asingnya mulai banyak partisipasi. Jadi saya rasa cukup itu saja Bapak Ibu untuk after market close hari ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube. Ini semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk lakukan analisa sendiri. Telegram botnya bisa diakses di channel di informasi deskripsi video. Tidak ada cara lain Bapak Ibu. Practice make perfect. Jadi kita harus banyak berlatih. Nanti untuk saham yang lain Bapak Ibu silakan ikuti apa yang tadi dijelaskan di saham TINS. Urutannya silakan dilakukan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.